Halo guys, Welcome to the PUBG. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The PUBG dan juga Rili. Iya guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The PUBG ya, channel yang memberikan reaksi yang jujur aja ya guys. Dan juga kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah hadir di live chat kita juga, yang udah like dan dislike kita juga ya. Terima kasih ya guys, Anda semua luar biasa. Nah, gawat ini, judulnya ini gawat banget. Sangat gawat nih guys. Ya, karena gawat Rusia memberikan daftar negara terbaru yang dianggap musuh. Wah, maksudnya adakah Indonesia termasuk? Dan juga Malaysia. Malaysia, karena ini katanya di Asia ya guys. Betul. Musuh di Asia ya. Wah, ini sesuatu yang gawat ini guys. Iya, betul. Karena kita tahu Rusia itu negara yang sangat militernya sangat besar juga ya, dan juga mempunyai nuklir yang terbesar di dunia ya, bukan Asia, bukan Eropa, tapi dunia ya. Benar. Mereka ada nuklir itu sebanyak 6.000 sekian kayak itulah. Wow. Wah, itu sangat banyak. 6 aja bisa menghancurkan satu negara ya. Wah. Tapi kita akan lihat dulu kenyataan daripada pemimpin mereka itu Vladimir Putin, siapa yang disebutkan sebagai musuh mereka itu. Iya benar. Jadi, wow, nggak perlu basa-basi lagi guys. Kita akan dengarkan dalam 3, 2, 1, and go. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении... Kalian akan menghadapi kejutan yang tidak menyenangkan, yang belum pernah kalian temui selama ini. Wow. Jadi saya beringatkan tidak usah ikut campur dengan masalah kami. Nah, ya masuk campur itu aja seneng. betul. Wow, bijak juga. Putin umumkan daftar musuh Rusia. Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Sahabat bagi-bagi, Rusia bukanlah negara kelas bawah. Kekuatan militernya bisa sejajar dengan Amerika Serikat. Bahkan terbukti pernah mengacak-acak Eropa pada era Soviet. Dan sekarang bahkan berani menantang NATO dan Eropa dengan menginvasi Ukraina. Dan tidak sampai di situ saja. Bahkan kali ini Rusia mengancam negara-negara yang tidak terlibat langsung dengan konflik Ukraina lantaran negara tersebut memberikan sikap yang kurang bersahabat pada negeri beruang merah secara resmi. Negara mana saja itu? Dan apakah Indonesia termasuk negara yang dimusuhi Rusia secara tersurat dan tersirat? Karena posisi sentral Indonesia memimpin G20 dan menyatakan Indonesia masuk daftar negara yang meminta Rusia menghentikan serangan ke Ukraina dan tidak melakukan abstain seperti India dan Arab Saudi. Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa seduh kopimu, lalu hantam tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi dari channel paling membumi ini. Bisa, aku ada. Sahabat bagi-bagi, pemerintah Rusia mengumumkan daftar Rusina negara dan wilayah yang dianggap tidak bersahabat dengan Kremlin dan warganya. Hal ini disampaikan oleh media pemerintah Moskow yang dikutip dari CNBC Internasional pada hari Selasa, 8 Maret 2022. Baru saja nih. Daftar tersebut mencakup 27 negara anggota Uni Eropa, lalu Amerika Serikat dan banyak negara di Asia Pasifik. Lalu, apakah Indonesia termasuk? Karena dilihat dari daftar paman Putin tersebut menggaruk banyak negara di Asia. Sahabat bagi-bagi, negara-negara itu masuk daftar musuh Rusia karena telah memberlakukan atau bergabung dengan serangkaian sanksi yang dilemparkan ke Moskow pasca serangannya ke Ukraina. Sebelumnya, sanksi diberikan ke Rusia mulai dari pembekuan aset individu dan perbankan, pemutusan dari SWIFT, hingga larangan impor migas. Moskow dengan tegas siap bertindak menunggu komando Presiden Vladimir Putin dengan daftar ini. Namun sebelumnya,
Rusia telah meminta perusahaan atau warganya untuk sementara membayar utang mata uang asing yang terutang kepada kreditur luar negeri dari negara-negara yang tidak bersahabat itu dalam bentuk rubel. Pemerintah mengatakan banyak negara yang mengkritik Rusia akan dianggap sebagai tindakan yang provokatif dan memusuhi Rusia secara terbuka atau malu-malu. Pada akhir pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat memperingatkan negara-negara yang memberlakukan sanksi ke negaranya. Dan Putin menyebut mereka sama dengan mendeklarasikan perang terhadap Rusia. Принято решение о проведении специальной военной операции. Dikutip dari Reuters dan CNN Internasional, pada hari Sabtu waktu setempat di Rusia, Putin berkata bahwa sanksi yang dikenakan ini sama dengan deklarasi perang. Putin juga memperingatkan Barat untuk tidak memberlakukan zona larangan terbang di Ukraina yang diminta Kiev. Negara-negara itu akan dianggap Rusia masuk ke dalam konflik militer selain yang mendukung stop invasi Rusia. Kemudian Vladimir Putin bersabda, "Kami akan segera menganggap mereka sebagai peserta dalam konflik militer dan tidak peduli anggota organisasi mana mereka." Berikut adalah daftar negara yang secara resmi Putin umumkan menjadi musuh Rusia. Daftar tersebut mencakup semua 27 negara anggota Uni Eropa, 27. terdiri dari Inggris, Swiss, Ukraina, Jerman, dan Prancis yang masih tahap peninjauan. Lalu Amerika Serikat, lalu di Asia, negara yang dianggap musuh Rusia meliputi Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Taiwan. Sahabat bagi-bagi, apakah Indonesia termasuk? Karena sisa negara masih belum diumumkan oleh Paman Putin. Secara sikap tegas Indonesia yang meminta Rusia menghentikan serangannya kepada Ukraina demi kemanusiaan. Semoga saja tidak. Secara mengingat hubungan baik dari era Soekarno hingga saat ini, walau Rusia paham Indonesia sedang dijadikan ikon baru oleh Barat dengan ditunjuknya Indonesia sebagai pemimpin G20. Pasti dari jabatan ini, Pemimpin Indonesia G20 harus mengambil keputusan yang potensial untuk keuntungan Indonesia. Kita harapkan Rusia masih menganggap Indonesia kawannya karena pernyataan Indonesia sebagai pemimpin G20 menurut admin yang tidak boleh abstain sebagai pemimpin jabatan sentral dunia. Sahabat bagi-bagi, ternyata hingga saat ini Rusia masih menunggu dan mengamati gerakan yang dilakukan oleh negara yang belum disebutkan sisanya oleh Paman Putin. Apakah akan dijadikan target moncong rudal berikutnya, yang dimana masih banyak sisa rudal antar benua Paman Putin yang menganggur? Menurut kalian, apakah Indonesia termasuk? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Admin pamit undur diri. Terima kasih. Wow. Wassalam. Waalaikumsalam. Wush. Bagi aku ya, Indonesia nggak akan termasuk. Betul. Karena kita tahu ketika udah lama mereka menjalinkan hubungan ya dengan Rusia itu dan sangat baik ya. Ya betul. Cumanya dari segi macam Pak Jokowi sebelum ini memberitahu bahwa dia cuma mengusulkan berkenaan dengan kemanusiaan. Ya. Tapi bukanlah kepada ancaman pun. Ya, aku paham maksudnya sekarang ini kita itu lebih kepada peace no war ya gitu. Ya, jangan ada peperangan, nggak menyokong Ukraina juga, nggak menyokong Rusia juga. Yang paling penting jangan ada peperangan antara mereka. Jangan ada yang mencetuskan peperangan karena itu bisa membuatkan ekonomi ya, bermacam-macam lagi negara akan terlibat ya guys. Dan itu bisa menjadikan World War 3 ya. Maksudnya di sini Perang dunia. sebenarnya bergantung kepada kebijakan pemimpin masing-masing bagaimana untuk handle this issue. Cumanya macam Vladimir Putin sendiri pun memberitahu bahwa ini adalah konflik kami dengan mereka sahaja. Jangan masuk campur. Begitu. Iya, karena kita tahu ya dahulunya Presiden Indonesia juga yang lama ya, Bung Karno itu dia telah menjalin hubungan ya, yang menjadikan hubungan bilateral dengan Uni Soviet ini ya, Rusia ya. Nah, Ya, sampai sekarang itu hubungan antara Rusia dan juga Indonesia itu sangat baik ya. Karena pastinya kalau ada peperangan
melibatkan Indonesia, pastinya kita juga akan terkena tepiasnya, Pak Cik. Ya benar. Ya, dan juga pastinya kita akan dukung Indonesia. Itu yang sudah pasti ya. Kita tahu. Ya, karena kita tahu kekuatan Indonesia ini juga sangat padu ya, sangat kuat juga. Betul. Jadi di Asia Tenggara pastinya Indonesia nomor 1 bagi aku ya. Betul. Dari Satu segi lagi, militer dan juga kekuatan satu anggota lagi itu. kalau kita lihat kepada militer seluruh dunia, Indonesia ini pun termasuk dalam top 20 negara-negara besar yang mempunyai kekuatan militer. Ya, benar. Dan juga pembuatan kepada militeri-militeri yang baru. Iya. Wah, aku nggak berapa bagus ya dalam reaksi ataupun memberi komen tentang militer ini ya, Pak Cik. Tetapi yang aku tahu persahabatan antara Indonesia dan juga Rusia itu sangat bagus dan pastinya nggak akan termasuk dalam list musuhnya Rusia, itu yang aku tahu ya. Pastinya lah guys, kita doa aja semoga gak ada apa-apa yang terjadi antara Rusia juga Indonesia ya, seterusnya kepada Malaysia juga ya, karena kalau kita lihat jiran kita yang lain seperti Singapura dan juga Thailand itu udah termasuk dalam musuhnya Rusia. Wah, ini bahaya juga ya, satu negara yang sangat besar, yang sangat mempunyai kekuatan militer dan juga nuklir yang sangat banyak. Betul. Kalau dipikirkan ya, 6.000 nuklir itu bisa menghancurkan juga sebuah negara itu. Bukan satu buah negara, banyak negara ya. Betul. Ya ini. Apa-apapun, peace no war. Ya, peace no war. Jangan kita mendukung apa-apa peperangan ya. Aku paham ya. Kita paham yang tentang pastinya Pak Jokowi itu memberikan kata-kata baik untuk dari segi humanity aja ya, beri kemanusiaan ya kan, supaya nggak terjadinya peperangan. Ya benar. Wah, ini hanya berkenaan dengan sikap sebagai penegasan, bukan ingin marah ke apa, tapi just menegaskan sesuatu karena ia akan mempengaruhi faktor-faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi itu yang paling penting guys, bukan sahaja kepada negara tetapi rakyat seperti kita yang nggak ada apa-apa ini. Wah, Yes, kita lah yang juga. paling terkesan kita. Paling terkesan. Karena wow, itu sesuatu yang di luar jangkaan kita ya semuanya. Bahaya ini guys. Jangan sesekali kita mendukung untuk peperangan. Itu yang paling penting. Ya, jangan masuk campur lah kayak gitu. Biarlah mereka menyelesaikan peperangan antara Ukraina dan juga Rusia itu. Ya. Sebenarnya walaupun kita tahu Rusia itu udah membawa perdamaian sebenarnya kepada Ukraina, ya. Jangan ikut NATO, tapi Ukraina masih berkeras ingin pengen ikut NATO, tetapi akhirnya NATO nggak peduli juga. Nah, jadi ini masalah antara dua negara ini, ya kita harus pikirkan kepada kemanusiaan aja ya. Jangan dukung mana-mana guys, serius. Ya, jangan kita dukung Rusia hancurkan Ukraina hancurkan Rusia, jangan guys, jangan. Itu sesuatu yang nggak bagus untuk kita terapkan dalam diri kita itu. Bagus. Wah, jadi apa-apapun semoga semuanya baik-baik aja ya. Terima kasih yang udah request kita untuk nge-react kepada militeri apa yang dan telah juga berlaku dan sedang berlaku sekarang nih di antara konflik Rusia dan juga Ukraina. Kita jarang banget dan juga nggak pernah lagi nge-react yang terlalu mendalam ya tentang militer, tapi kita coba juga ya karena request itu ada ya. Ya, request itu ada dan juga ini merupakan konflik semasa yang kita perlu ambil tahu juga. Ya benar, ini update. Harusnya kita ambil tahu juga apa-apa update yang terbaru daripada mana-mana negara juga ya. Itu sangat memberikan kita informasi dan juga pengetahuannya lebih bagus lagi ya. So begitu saja ya Pak Cik. Ya, situ saya barang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang info-info yang menarik tentang apa yang berlaku sekarang di dunia ini, just comment down below beserta dengan link dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, so begitu saja video kita untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.